Pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8% menempatkan sektor UMKM sebagai pilar utama dengan kontribusi sekitar 61% terhadap PDB. Di tengah perubahan lanskap ekonomi, wirausaha muda muncul sebagai motor penggerak baru melalui adopsi teknologi, model bisnis digital, dan kemampuan berinovasi yang lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Pemerintah melihat energi ini sebagai kekuatan penting untuk mendorong UMKM naik kelas, memperkuat nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menilai sejumlah sektor memiliki potensi besar untuk digarap wirausaha muda seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pangan bernilai tambah, serta layanan teknologi. Untuk itu, pemerintah memperkuat sektor-sektor ini melalui fasilitas pembiayaan seperti program penjaminan kredit, digital onboarding, pelatihan manajerial, dan perluasan akses pasar melalui kemitraan marketplace, pameran, dan program UMKM naik kelas. Untuk memastikan pelaku usaha muda benar-benar siap menopang pertumbuhan tinggi, Kementerian UMKM menekankan pentingnya kemampuan teknologi dan literasi data agar mereka mampu bersaing di pasar domestik dan global. Melalui platform seperti Entrepreneur Hub, program UMKM Go Digital, dan inkubasi wirausaha, pemerintah mendorong anak muda untuk berani memulai, visioner dalam membangun usaha, dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia, penggerak ekonomi Indonesia karena mempekerjakan lebih dari 60 juta orang. Dan kontribusinya terhadap PDB juga lebih dari 60%. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang perlu kita bangun, kita bina terus-menerus karena pasti dengan kita menginginkan target 8% UMKM itu bisa menjadi penggerak dan motor dari perekonomian Indonesia. Nah, tapi UMKM semacam apa? Biasanya UMKM itu identik dengan istilahnya usaha kecil-kecilan lah. Tapi sekarang kalau kita lihat dengan bonus demografi, banyaknya anak muda dan juga maraknya digitalisasi dan teknologi, UMKM sekarang ini mau tidak mau menjadi UMKM zaman now. Kita lihat anak-anak muda itu banyak sekali memiliki semangat inovasi, semangat yang kreatif dan tentu saja dengan produk-produk yang juga jauh lebih menarik dan bisa mengangkat UMKM ini lebih ke kelas yang lebih tinggi lagi ya, dengan mungkin image yang jauh lebih modern dan internasional. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini kita ingin melihat apa-apa saja ya strategi pemerintah untuk mendorong inovasi dan kreativitas pada anak-anak muda sehingga bisa menciptakan UMKM yang kuat dan bisa menyumbang terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Saya sudah ditemani oleh Siti Aziza, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM. Apa kabar, Bu Aziza? Baik, Mbak Desi. Semangat ya. Terus. Semangat. Dan kalau kita lihat ini kita di gedung Smesco dan biasanya kalau kita masuk ke lantai bawah ini aduh banyak sekali barang-barang yang bagus ya yang kita melihat ternyata tuh Indonesia tuh penuh dengan kreativitas. Ini salah satunya saya dari tadi mengagumi ini. Produk dari UMKM juga ya dari NTT ya. Dan ini pasti banyak sekali ya penggemarnya ya. Karena memang kalau tenun kan sangat spesifik ya, jadi yang suka juga eh, orang-orang yang memang mencintai lah produk-produk Indonesia ini. Ya dan saya lihat juga anak-anak muda sekarang sangat ya sudah mulai apalagi kalau misalnya cutting-nya bagus, ya kemasannya stylish dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara pemerintah punya target 8% nih Bu Aziza. Bagaimana pandangan Ibu ya mengenai kontribusi dari wirausahawan muda-muda ini terhadap pertumbuhan nasional? Mungkin sebelumnya terima kasih Mbak Desi sudah hadir di kantor kami. Selamat datang di Smesco dan inilah kantor Kementerian UMKM. Jadi kalau bicara anak-anak muda, tentunya kita bicara dari sisi kewirausahaan. Ya. Kebetulan di tempat kami itu dipercaya oleh Bapak Menteri dan pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan kewirausahaan Indonesia. Sebetulnya apa sih wirausaha ini? Kalau kita bicara wirausaha, ada 2 hal yang ingin saya highlight sebelumnya, bahwa melalui Astacita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, nomor Astacita 3 itu disampaikan bahwa kita perlu
menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, itu nomor satunya. Yang kedua adalah mendorong kewirausahaan. Nah, jadi di sini artinya bahwa wirausaha yang harus kita dorong itu bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, memang, wirausaha ini, kita melihatnya sebagai para pengusaha yang sudah bekerja dibantu dengan buruh tetap. Artinya mereka sudah dibayar. Nah, kalau untuk membayar satu buruh itu nggak gampang, Mbak Desi. Jadi, mereka tentunya harus punya, very good planning gitu untuk memulai usaha. Jadi benar entrepreneurial sekali ya Ya, ininya jadi semangat. by design kalau Mhm. kita bilang. Jadi wirausahanya yang sudah memang mereka punya perencanaan yang baik, sampai nantinya mereka punya business planning, dan seterusnya. Nah, saya lihat, selama, 4 tahun terakhir ini memang anak-anak muda itu luar biasa. Potensinya cukup besar, kita tahu dengan bonus demografi dan angkatan kerja kita juga semakin besar dan minatnya juga ternyata cukup tinggi. Jadi, kalau kita lihat saat ini, kita mulai dengan katakanlah, kalau wirausaha itu kita melihatnya ada 3 tahap. Jadi apakah mereka calon wirausaha, ataukah mereka wirausaha pemula kita sebutnya, sampai dengan wirausaha mapan. Nah, kalau calon wirausaha tentunya, adik-adik kita yang, kuliah dan mereka mau untuk atau sudah mau lulus dan tentu mereka punya banyak pilihan apakah mereka akan bekerja atau mereka akan menjadi wirausaha. Nah, jadi kalau saya sitir sedikit bahwa dari survei World Economic Forum, itu ada kurang lebih 35% sebetulnya. 35% 35% dari yang pemuda Indonesia itu yang punya minat kepada kewirausahaan. wah ini sesuatu yang menggembirakan ya Dan tentu itu saja sangat ya. besar menurut kita dan harus juga kita, sebagai pemerintah memberikan, perhatian khusus di sini. Ya, jadi bukan saja hanya melamar mencari pekerjaan, tapi mereka juga ikut andil dalam membuka dan membuat Iya, lapangan kerja iya, itu sendiri bagi dirinya dan juga bagi orang lainnya. Kalau dari segi jumlah, ini kan tadi disebut ada sekitar 60 juta ya pelaku iya. UMKM. Itu berapa persen dari Sebetulnya pelaku itu yang oke. memang spirit inovasi dan kreativitas ini ada? Iya, jadi sebetulnya sebelum sampai ke situ saya ingin jelaskan dulu bahwa kita punya definisi rasio kewirausahaan itu sendiri. Bahwa saat ini 3,08% itu dari jumlah angkatan kerja tadi, karena definisinya adalah dia harus punya juga, maaf buruh, tetap yang dibayar. Nah itu Karyawannya. 3,08% rasio kita hari ini. Nah kita ditargetkan untuk menjadi 3,6% dalam waktu, 4, 5 tahun. Nah itu bicara angka, dan memang, jumlahnya kurang lebih, 5 juta. 5 Jadi juta ya? ya, jadi wirausaha yang memang tadi saya sampaikan mereka sudah dibantu buruh tetap dan, mostly memang anak-anak muda. Nah jadi, itu bicara angkanya dan kita diminta untuk, kita harus Terus meningkatkan. meningkatkan. Ya, 5 juta ini kalau kita lihat sebenarnya tiap tahun itu ada 3 juta anak-anak muda yang lulus ya Iya, dan masuk ke lapangan kerjaan. Ini iya. tantangan, untuk meningkatkan ini bagaimana, Bu Aziza? Karena sayang ya kalau kita istilahnya bonus demografi ini kita tidak langsung, Betul. maximize. Jadi tadi saya sampaikan Mbak Risa ada 3 tahap, pada saat kita ketemu dengan para calon wirausaha, jadi kita itu banyak ke, sekolah-sekolah, banyak ke universitas, perguruan tinggi. Sebetulnya apa yang kita lakukan adalah meyakinkan mereka bahwa wirausaha is a good, future gitu. Jadi, bahwa mereka itu perlu kita berikan atau ada perubahan mindset bahwa dari Mindset ini kerja penting ya. menjadi pengusaha. Nah itu yang sangat menurut saya tantangan utama, karena perubahan Ya. mindset tuh Dan ini bekerja dengan siapa-siapa saja, ini harus ada kolaborasi ya tentu saja. ya, jadi kita sementara ini bekerja dengan, perguruan tinggi tentunya dunia pendidikan, kemudian dunia usaha, dunia industri, kemudian, pemerintah daerah pastinya, dan teman-teman di kementerian juga yang lain, dan, pastinya, aspek pembiayaan. Karena nanti saya akan jelaskan lebih detail kenapa mereka masuk dalam kolaborasi kita. Jadi ekosistem ini yang sudah kita, bentuk sebetulnya Mbak Desi. Jadi karena ekosistem ini memang, diharapkan nantinya semua yang, kolaborator-kolaborator ini bisa turut membantu kita dalam program-program, kewirausahaan nasional. Nah jadi kembali lagi ke calon wirausaha tadi, mindset itu yang paling, tantangan kita yang cukup besar.
Karena setelah itu mereka sudah punya ide bisnis, Iya. mereka sudah, bisa untuk memulai usaha, mereka sudah membuat perencanaan dan sebagainya, pastinya sudah tahu produknya apa. Nah, setelah itulah kita akan berikan pelatihan pendampingan mereka untuk menjadi wirausaha pemula. Pada saat ini kita sedang menyusun rancangan peraturan presiden untuk pengembangan wirausaha nasional. Mudah-mudahan, bisa sesegera mungkin, kita, selesaikan dan tentunya harapannya tentunya Pak Presiden juga mendukung, program ini karena ini akan menjadi satu, pedoman tunggal untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan semua stakeholder untuk menyelenggarakan, apa namanya, kewirausahaan nasional. Oke, kalau kita, melihat dari calon yang kita harapkan juga jumlahnya kan semakin lama semakin meningkat ya. Mindset ini, apa kira-kira kunci perbedaan mindset-nya yang diperlukan yang beda mungkin dengan generasi UMKM yang biasa, yang tradisional lah istilahnya, yang pedagang kecil, Iya, dengan skala mikro dan lain iya, istilahnya berdagang karena butuh untuk hidup iya, gitu. iya, Apa kira-kira perbedaan yang, signifikan? iya. Jadi, setiap kita, mengadakan program kerjasama dengan universitas, pertanyaan mereka yang paling mendasar adalah, "Where we start?" Dari mana kita harus mulai usaha ini? Dan setelah itu, kapan kita harus mulai? Apakah Ya. sekarang pada saat kita kuliah? Apakah nanti pada saat kita lulus? Atau, selanjutnya? Jadi, kapan dan bagaimana ini selalu menjadi pertanyaan anak muda ini. Tapi saya, sangat, takjub karena di beberapa universitas ternyata itu sudah ada teman-teman yang mulai dengan research. Nah, jadi kita selalu, jadi saya agak loncat sedikit nih, kenapa kita nggak mau research ya? Kita kan perlu research, melihat apa sih yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia saat ini kalau saya mulai usaha. Nah, jadi dari situlah mereka, biasanya terus kita dampingi, setelah mereka tahu apa sih usaha yang akan saya masuki, kemudian saya tahu bagaimana saya mulai dan kapan saya harus mulai, barulah kita akan dampingi mereka menuju pembukaan usahanya. Iya, nah paling cocok ini kan kalau kita lihat anak muda, ini rata-rata kan Gen Z ya. Mereka juga mungkin agak berbeda ya dengan generasi-generasi sebelumnya dari segi ya mindsetnya, dari segi mungkin ya mereka begitu tergantung Ya, kepada gadget dengan ya, teknologi dan lain sebagainya. Kira-kira menjawab pertanyaannya kapan, bagaimana, dan apa yang perlu menjadikan fokus ya, supaya usahanya itu sukses dan punya inilah, ya. punya hasil dan berkelanjutan. Paling cocok itu apa-apa saja dah? Oke. Jadi kita sudah mempelajari, Mbak Desi dari Kementerian UMKM ini, khususnya Departemen Kewirausahaan, kita sudah mempelajari wirausaha-wirausaha apa aja, dalam bentuk tema biasanya kita sampaikan. Jadi tematiknya Ya, apa aja. Jadi kita punya, saat ini 6 tematiknya. Jadi mulai dari wirausaha sosial, wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, wirausaha desa, wirausaha teknologi, dan wirausaha ekonomi kreatif. Jadi di 6 inilah biasanya teman-teman, para generasi muda ini melihat, gimana ya saya mau masuk? Apakah saya mau masuk di social entrepreneur? Apakah saya mau masuk di aircraft dan sebagainya. Nah, dari situ mereka pasti akan melihat, kita selalu berpikir bahwa wirausaha muda ini selalu berpikirannya, high tech atau teknologi base, tapi ternyata enggak. Jadi teman-teman yang di wirausaha desa itu luar biasa. Memang mereka menggabungkan antara bagaimana mereka bisa membangun desanya, tentu pertanian, peternakan, perikanan, dengan teknologi. Nah, itulah yang dia gabung. Nah, ini kelebihannya anak-anak muda sekarang karena memang informasi yang mereka dapatkan dari mana-mana, mereka banyak belajar dari negara lain juga, mereka banyak melihat juga, dan basic yang kita lihat adalah mereka punya pendidikan tinggi, karena kita mulai dari universitas tadi, Mbak Desi. Jadi ini yang saya lihat memang, perbedaan yang cukup signifikan di antara mereka yang subsisten, katakanlah memang saya harus ya, usaha, bertahan hidup, ya. bertahan hidup.
dengan mereka yang sudah punya planning. Iya, mereka punya planning, punya feasibility study, punya perencanaan keuangannya dan juga nanti kalau kita bicara mengenai harus tahu akses modalnya dari mana, pemasarannya dari mana dan Betul. lain sebagainya. Tapi kembali ke yang 6 tema ini kira-kira dari sosial, pemuda, perempuan, desa, teknologi, nama ekonomi kreatif yang mana yang paling diminati lah istilahnya. Ini kan anak-anak muda kan banyak juga Iya, betul. ini, Memang, awalnya kita berpikir wirausaha teknologi, kenyataannya memang begitu. Banyak teman-teman, yang membuat bikin satu aplikasi usaha ya. betul, aplikasi dan sebagainya. Tapi berjalan dengan waktu, ekonomi kreatif itu luar biasa potensinya, dan sosial. Jadi sekarang ini juga banyak Terus teman-teman, apa saja contohnya? eee, yang paling mudah mungkin saya nggak bisa sebut, nama lah ya, tapi, Mhm. banyak Contoh dari teman-teman itu, entrepreneur. yang membuat, ini produk-produk seperti ini. Nah ini mereka ini, membuat produk, tapi 50% dari profitnya itu untuk sosial. Jadi Jadi kayak social sosialnya entrepreneurship. iya, sosialnya itu mereka bisa ikut mendampingi para pengrajinnya, meningkatkan kapasitasnya, kemudian membantu mereka dengan, beberapa, produk desain dan sebagainya, dan dia juga bisa untuk membangun daerah tempat pengrajin ini. Itu 50% Ya, intervensi itu. profitnya. Wow, Iya, bagus sekali kan berarti ini bukan saja jiwa entrepreneurship tapi jiwa sosialnya iya, kan juga iya, tinggi dan demand-nya memang ada, Bu Azizah, untuk produk-produk semacam ini. Itu masih menjadi salah satu yang iya, iya. potensial. Ya, biasanya teman-teman ini melihat bahwa katakanlah dia mau membuat, wirausaha sosial di satu daerah yang dia tahu potensinya luar biasa, produknya dia kembangkan dari daerah tersebut, dia juga ikut membangun daerah tersebut. Jadi kalau bicara produk Mbak Desi, di Indonesia ini sangat luar biasa sumber dayanya. Jadi juga, teman-teman yang kreatif juga banyak sekali di banyak daerah dan kebetulan program kami ini dari barat sampai ke timur. Jadi kita, terus, di hampir semua provinsi kita punya, kegiatan program pelatihan pendampingan. Jadi kita juga tahu, apa sih produk unggulan daerah tersebut. Dan ini bekerja sama dengan Pemda tentu saja atau dengan, siapa-siapa saja di kita ke daerah? Jadi kolaborator tadi kita, ada 5 pihak tadi yang saya Ya, sebutkan. dari pendidikan. Iya, dunia usaha, pemerintah daerah, perbankan, dan, tentunya, kementerian lembaga yang lain juga ikut, bergabung bersama kami. Iya. Nah tadi ekraf ya, ekonomi kreatif, kira-kira yang paling potensial apa yang bisa dikembangkan dan sesuai dengan demand lah, ini kan harus ada Iya, iya. Yang pasti fashion ya. passion itu Mas. Jadi kita tahu fashion Indonesia itu kan luar biasa. Dan, fashion ini juga, anak-anak muda ini sekarang banyak sekali brand-brand baru yang kita juga, kadang-kadang terkaget-kaget, "Waduh, brand ini baru mulai sudah, luar biasa." Kemudian biasanya kalau brand berarti dia dengan aksesorisnya dan sebagainya. Kita kan punya banyak sekali leather, kita punya banyak sekali kulit, kita punya banyak sekali, apa namanya, tenun, batik, dan sebagainya, biasanya itu mereka gabungkan. Dan ke semua sepatu juga sekarang sudah banyak sekali produk-produk Mungkin Indonesia kosmetik juga yang kosmetik dengan juga. menggunakan bahan-bahan lokal Betul. dan lain sebagainya. Tapi kalau yang basisnya teknologi, karena ini memang anak muda kan sekarang hidupnya dengan teknologi, apakah dalam bentuk video games atau aplikasi yang kreatif dan lain sebagainya, itu ada, Ada, ya. misalnya? Jadi, saat ini kita punya kurang lebih 500, startup yang kita, dampingi. Nah itu, kurang lebih 20% itu mereka bergerak di bidang teknologi. 20%? Kurang lebih, ya. Nah, tapi mereka sudah lebih lebih advance lah menurut saya. Jadi tidak, sekedar membuat aplikasi, tapi juga mereka membantu, ini misalnya contohnya lah yang paling, mudah gitu, saya berikan, ilustrasi. Jadi ada teman-teman itu yang punya ketertarikan terhadap pertanian. Nah, karena mereka lihat, pertanian dan hortikultura ini kita kadang-kadang kalau inflasi ada masalah dan sebagainya. Jadi di awal mereka mengembangkan bawang, cabai, dan, kentang. Jadi mereka bekerja sama dengan para petani, tapi mereka yang menciptakan teknologinya atau mereka membantu petani ini dengan aplikasi. Nah, jadi kapan dia mesti tanam, kapan dia harus kasih pupuk, kapan dia harus kasih pengairan. Nah, ini dia buat melalui aplikasi. Ini kan teknologi. Iya. Nah, si petani ini yang memang awalnya mungkin dengan cara, konservatif lah, manual gitu, anak-anak ini masuk dan diperkenalkan. Dan ternyata memang membuktikan produktivitasnya jauh lebih tinggi.
Nah, sekarang karena mereka sudah mulai dengan, hal seperti ini, mereka memperluas produknya, mulai dengan buah-buahan, mulai dengan sebagainya dan sebagainya. Nah, cuma kelebihan dari anak-anak muda ini karena, mereka sangat kreatif, inovatif, jadi nggak berhenti sampai di situ, Mbak Desi. Mereka tahu petani ini punya tantangan di pemasaran. Jadi mereka hubungkan itu, apakah ke market modern, ke, marketplace, karena mereka punya akses untuk itu. Jadi si petani ini, ya udah tugas saya adalah untuk, bertani, tapi hasilnya dia udah tahu ada yang ambil nih. Nah, jadi si anak muda ini menjadi agregator juga. Nah itu, saya lihat bahwa itu full, bisnis, cycle lah. Jadi mereka mulai dari produksi, mereka punya teknologi, kemudian mereka bantu untuk pemasaran juga dengan teknologi karena mereka masuk ke e-commerce dan sebagainya. Nah ini membuktikan bahwa Indonesia ini luar biasa. Iya, jadi anak muda ini bisa menjadi lokomotif ya dari perekonomi ini. Karena memang kalau kita, lihat ini ada otaknya di balik itu, sehingga para petani ini juga mereka bisa mengolahnya dan memberikan nilai tambah juga kan, mendapatkan akses pasar dan lain sebagainya. Nah ini yang tadi 6 tema ini berdasarkan ini berdasarkan istilahnya kebutuhan yang ada di Indonesia, Iya, Bu iya. Azizah. Jadi ada 2 hal, Mbak Desi sebetulnya yang kita lakukan adalah, kita juga melakukan research. Sebetulnya para wirausaha ini di mana sih mereka berada? Apa yang, di bidang usaha apa mereka biasanya berkembang, kemudian apa yang kita perlukan. Jadi antara, supply dan demand kan kita harus matching. Jadi itu sebabnya tema-tema inilah yang kita, kembangkan dan, pada saat ini kita sedang menyusun rancangan peraturan presiden untuk pengembangan kewirausahaan nasional. Mudah-mudahan, bisa sesegera mungkin, kita, selesaikan dan tentunya harapannya tentunya Pak Presiden juga mendukung, program ini karena ini akan menjadi satu, pedoman tunggal untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan semua stakeholder untuk menyelenggarakan, apa namanya, kewirausahaan nasional. Nah, di dalamnya kita juga, masukkan tema ini. Jadi memang wirausaha ini selain tadi tahapan yang saya sampaikan bahwa itu ada calon, pemula, dan mapan, mereka juga punya 6 tema dan tema inilah yang nantinya akan, menjadi klasifikasi lah bagi teman-teman, wirausaha. Karena kita juga pakai mentor dan coach gitu, mereka bilang memang, luar biasa lah sebetulnya wirausaha Indonesia ini. Kalau mereka bilang tahan banting ya Mbak sih karena sudah biasa dengan, Ya memang ya harus. harus memang menghadapi segitu banyak market mereka, tapi mereka masih terus, sustain dengan bisnisnya. Nah, ini untuk naik kelas ini, itu penting ya. Caranya itu bagaimana? Dan kalau saya lihat itu juga kan yang penting adalah akses terhadap modal ya. Iya, Beda kan kalau pemula, kemudian dari mikro, kemudian naik kelas lagi menjadi kecil dan kemudian menengah, ini kan ada tahapan-tahapan sendiri. Ini bagaimana pemerintah menjadi wadah supaya semuanya itu bisa dipercepat dan juga akses terhadap permodalan ini iya, juga oke, dan pembiayaan ini iya. Jadi, tidak jadi sulit lah. iya. Jadi sebetulnya kita sudah menyadari itu, Mbak Desi. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha itu mereka membutuhkan, cukup banyak bekalnya lah istilahnya, menjadi wirausaha pemula dan mapan. Nah itu semula step yang kita harapkan. Nah untuk mereka menjadi wirausaha pemula, kalau memang mereka membutuhkan kita punya program inkubasi. Jadi semua ini kita masukkan dalam program inkubasi yang kami, selenggarakan juga. Tentunya bekerja sama dengan, para perguruan tinggi. Jadi di inkubasi ini, mereka selama 5 sampai 6 bulan, itu kita latih, kita dampingi. Supaya mereka bisa yang pertama sekali, apa sih yang akan mereka buat. Jadi mereka tahu bisnis basic-nya itu apa, produk saya apa. Setelah mereka tahu itu, mereka harus bisa juga membuat planning-nya gimana nih, production-nya gimana, kemudian nanti setelah punya produksi mereka masarinnya gimana, sampai terakhir tentunya mereka harus berpikir, "Ini dari mana ya saya punya investasinya?" Atau, Nah, "Modal yang kerja saya dari mana?" Nah itu biasanya kita, berikan dalam proses inkubasi tadi. Nah, untuk mereka yang sudah naik kelas, sudah menjadi pemula, mau jadi mapan, atau dari mapan dia mau naik kelas lagi, kita berikan akselerasi.
Jadi kita accelerate mereka supaya, cepat naik lah istilahnya gitu. Nah, jadi basic dari, inkubasi ini sebetulnya kita mengajarkan mereka untuk pada akhirnya mereka bisa punya satu bisnis planning, dilengkapi dengan perencanaan keuangan, pemasaran, dan tentunya semuanya mereka siap untuk meluncurkan menjadi satu bisnis yang real. Dan saat ini berapa yang bergabung dalam inkubasi ini? Tadi yang saya sebutkan bahwa kita sudah menginkubasi kurang lebih 500 dan, terakhir ini kita mengakselerasi kurang lebih 300, startup. Jadi memang mereka ada yang perlu kita accelerate, ada yang kita inkubasi. Nah, ini di mana? Di seluruh Indonesia? Iya. Nah, untuk menjadi istilahnya bagian dari inkubasi ini kan sih cukup banyak ya, ada pelatihannya dan cara untuk membuat bisnis plan dan lain sebagainya. Ini pembiayaannya itu bagaimana? Mereka harus apa? Investasi dari mereka sendiri atau ada kemudahan lah ataupun Jadi semua fasilitas program pemerintah, Mbak Desi. Jadi semua mereka itu ikut dengan gratis. gratis? Iya, jadi inkubasi ini dilakukan oleh lembaga inkubator. Jadi sebelumnya pertama sekali kita harus memilih lembaga inkubator yang mana yang memang menurut sudah layak dan sudah melewati satu proses, apa namanya, dari teman-teman sudah mengevaluasi, Ada auditnya ya atau inkubatornya dulu kita tentukan. Jadi katakanlah beberapa universitas sudah menjadi inkubator kita. contohnya apa saja universitas? Contohnya, yang pasti kalau di Jawa kita punya, beberapa di Jawa Barat, jadi Telkom University itu salah satu inkubator kita, kemudian IPB itu juga karena kita punya tadi wirausaha, desa dan pertanian ya, dan kita juga melihat ini satu potensi dan kita juga punya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi, hampir, semua ada kurang lebihnya. Kita punya beberapa di Bali, gitu juga inkubatornya. Sumatera, tentunya Sumatera Barat, ada Andalas, ada USU. Nah, jadi, itu semua, inkubator kita dan Kalimantan, Sulawesi. Nah, jadi, pada saat mereka ditunjuk sebagai lembaga inkubator yang, akan, memberikan atau kita, memfasilitasi gitu mereka untuk bisa, memberikan inkubasi kepada para wirausaha, itu mereka harus melakukan proses juga, Mbak Desi. Jadi Ya. mereka harus lakukan juga open call, mungkin dia lihat nih wirausaha mana Harus selain pitching dan juga iya, selain mereka punya binaan mereka sendiri, tentunya ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya produk, itu kalau mereka, lihat layak mereka akan masukkan ke dalam proses inkubasi. tapi ada syarat-syarat apa yang bisa, ya yang diperlukan lah bagi para calon wirausaha ini untuk diterima? Karena ini kan banyak sekali energi, waktu, dan Iya, juga effort ya untuk membangun inkubator ini. Harusnya kan ada hasil yang jelas ya nanti yang iya, diharapkan. iya. Jadi ada banyak, kriteria tapi yang pasti adalah teman-teman yang mau diinkubasi ini harus tahu dulu mereka sudah punya usaha apa enggak. Jadi kalau mereka masih calon, masih terlalu dini, mungkin kita belum sarankan mereka ikut karena prosesnya akan panjang. Tapi kalau mereka sudah tahu produk saya ini loh, saya membutuhkan adalah tadi, bagaimana perencanaan produksi, pemasaran, pembiayaan dan sebagainya itu akan kita ikutkan. Jadi yang pertama sekali adalah, syarat usahanya sendiri. Jadi itu Jadi paling tidak sudah ada, sudah paham lah ya. kira-kira caranya. Dan berikutnya adalah kita juga harus melihat mereka itu punya semangat enggak, karena ada mereka sudah punya produk tapi yang mereka maunya gitu-gitu aja. Hmm. Tidak hanya grow tapi mereka juga harus sustain. Nah, untuk mempertahankan ini kan kita harus lihat juga visi mereka apa nih, misi mereka sebetulnya apa, berapa besar kekuatan mereka. Dan yang terakhir tentunya teman-teman inkubator ini juga menilai kelayakan dari bisnisnya jangka panjang. Nah, kenapa ini dimasukkan? Karena di akhir proses Mbak Risi, kita melakukan kita sebutnya demo day. Nah, di demo day ini mereka melakukan business matching. Mereka melakukan financial pitching. Nah, bisnis matching-nya sama siapa? Itu sama calon-calon investor, calon-calon, marketer mereka atau penerima produk mereka dan tidak hanya di Indonesia, karena kita buka ini juga keluar. Oke, ada contoh Ya. suksesnya, Bu Jadi, Aziz? iya, jadi beberapa teman itu sudah mendapatkan, finansial dari, Jepang, Korea, karena itu kita selalu melakukan setiap tahun Biasanya untuk dan, produk-produk apa saja kalau Jepang? kalau Jepang itu yang terakhir, ada karena itu pada saat itu masih after Covid gitu, jadi, hubungannya masih dengan kesehatan dan ada juga di sektor F&B. Jadi, kalau ini macam-macam dan sekarang Jepang juga melihat di sektor, tentunya peralatan mechanical dan sebagainya gitu. Dan Korea juga, jadi beberapa temen, bahkan ada yang sudah, cukup, luas juga mereka produksinya adalah
dari daur ulang, tapi untuk membuat, deck. Jadi, sangat spesifik gitu. Ya. Dan, kita juga buka dengan, negara-negara Eropa juga, salah satunya Belanda, kita juga buka dengan Australia. Nah, memang masing-masing negara ini berlainan, tapi yang kita, sampaikan bahwa ini adalah salah satu ujung dari proses inkubasi tadi, bahwa mereka juga harus siap. Iya. Nah, salah satu karena mereka akan kita pertemukan dengan para investor asing, jadi bahasa Inggris menjadi salah satu persyaratan juga. Iya, jadi betul-betul seperti pitching untuk startup gitu ya, seperti yang, kita lihat-lihat mereka harus meyakinkan para investor mengenai teamwork-nya mereka, produknya, dan rencana untuk berkembangnya itu penting ya. Nah ini dari jumlah wirausaha atau calon ya, yang pemula ini, itu berapa persen yang memang bisa dikatakan bukan saja sukses mengembangkan bisnis, tapi bisa tumbuh dan menjadi yang naik kelas itu. Ini ada yang sudah diikuti perjalanannya, Bu Azizah? Baru aja kebetulan, eee, 2 minggu lalu ya, kita baru mengadakan apresiasi wirausaha Indonesia. Jadi di sini, kita melakukan satu proses, kita lihat lagi, filtering lagi, kita lihat sampai di mana mereka sudah bergerak, dan sampai di mana mereka sudah mengembangkan usaha. Alhamdulillah kurang lebih 10% itu mereka tetap stay, dengan usahanya dan 10% nih, iya sustainable. Dan yang selebihnya yang selebihnya itu biasanya layu sebelum berkembang atau jadi kita tidak pernah menyampaikan pada mereka bahwa orang bilang ada death of valley kan, Mbak Desi ya, tapi kita Iya. bilang pada mereka bahwa itu adalah satu proses di mana mereka harusnya naik lagi. Jadi jangan sampai mereka turun, tapi mereka naik lagi. Nah yang lainnya ada di sini karena mungkin, produknya yang, belum mereka kembangkan, bisnisnya masih ada, malah dengan teman-teman yang lain yang 10% ini, karena mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah ekspor, mereka sudah, naik, karena produknya memang, mereka buat untuk produk dunia katakanlah begitu. Kalau ada negara lain yang membutuhkan, dan mereka sudah membuktikan mereka sudah memperluas pasar, tidak hanya di daerah mereka sendiri, tapi mereka bisa ke provinsi yang lain dan, nasional lah. Dan ada juga yang membuktikan bahwa mereka sudah menambah tenaga kerja, surprisingly tenaga kerja mereka juga 5 sampai 10 orang itu mereka sudah bisa, rekrut. dalam berapa tahun Kurang biasanya ya? lebih, Kalau kalau yang kemarin kita lihat iya 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun bisa diharapkan untuk naik kelas Iya gitu. iya. Untuk dari pemula Dari jadi menjadi mapan gitu, dengan bantuan akselerasi itu juga. iya. Akselerasi apa yang dilakukan Nah kalau akselerasi ini agak berbeda dengan inkubasi, tapi, kita lebih melakukan intensif monitoring, intensif mentoring, ya? intensif consultation tergantung dari spesifik, masalah mereka atau tantangan mereka lah kita sebut. Jadi kalau katakanlah saya, punya satu produk, saya punya tantangan, "Kenapa ya market saya kok nggak besar-besar ya?" Baik. Nah itu kita kasih intensif, coaching di situ. Jadi sangat spesifik terhadap apa sih, tantangan mereka. Nah setelah itu kita tetap melihat kembali satu proses tadi dalam, bisnis mereka apa sih kira-kira yang menjadi tantangan mereka. Dan tetap di akhirnya juga kita punya, tadi business matching, financial pitching karena biar bagaimanapun juga para wirausaha ini berhasil kalau mereka punya bisa memasarkan produknya dan mereka punya investasi yang terus, berkembang. Maka itu dari, mereka sendiri atau dari pihak ketiga. Nah, jadi ini proses akselerasi lebih pendek, Mbak Desi. Jadi, kita hanya melakukan 3 bulan dan kita lebih banyak, tadi intensif tergantung dari, tantangan mereka apa, di field yang mana. Jadi tidak general lagi. Dan itu cukup 3 bulan ini untuk membuat mereka itu bisa inilah, berhasil dalam bidang-bidang itu, Ya, tantangan itu. kita, akan lihat hasilnya tahun depan karena, kita baru saja selesai dengan, akselerasi dan dari, beberapa karena kita juga pakai mentor dan coach gitu, mereka bilang memang, luar biasa lah sebetulnya wirausaha Indonesia ini. Kalau mereka bilang tahan banting ya Mbak sih karena sudah biasa dengan, Ya memang ya harus memang menghadapi segitu banyak market mereka, tapi mereka masih terus, sustain dengan bisnisnya. Jadi kita harapkan, kita akan monitor lagi tahun depan. Jadi itu yang kita, ingin lihat. Jadi teman-teman ini, semua yang bergabung dengan kita selalu saya ingatkan bahwa bisnis itu adalah kepercayaan. Jadi itu yang harus mereka tanamkan. Selain mereka berani untuk mulai bisnis, mereka yakin, mereka tekun, tapi mereka harus bisa dipercaya.
Ya memang dalam startup ini kita ingatkan beberapa tahun yang lalu, wah marak sekali ya startup, terus kemudian banyak sekali investor dari asing, venture capital, like angel, yang masuklah istilahnya mengharapkan bahwa mereka bisa dapat ROI yang tinggi, juga ya mimpinya nanti jadi unicorn dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ini sekarang begitu banyak ya, istilahnya valley of death ini. Nah, kuncinya kalau Bu Aziza sendiri melihat ya supaya appetite atau, keinginan dari para investor ini masih terus masuk ya, tapi juga membuat spirit dari entrepreneurs kita itu tidak gampang rapuh lah istilahnya. Apa kunci yang membedakan antara yang mereka bisa bertahan, masih menarik minat investor dan mereka yang akhirnya ya sudahlah ini kelihatannya kayak proyek yang gagal Mas, kita mendingan lamar kerja aja masuk perusahaan, lebih gampang Oke. cari hidup. Jadi kalau saya kembali lagi saya lihat teman-teman ini, sebetulnya starting point-nya itu sangat penting, Mbak. Jadi beberapa teman yang saya lihat mereka bisa berkembang dan bertahan, itu memang mereka tahu bisnis apa sih yang akan saya buat atau saya jalankan, usaha apa sih. Jadi mereka mulai dengan satu visi dan misi yang sangat kuat, bahwa saya akan, dalam 5 tahun, 10 tahun lagi saya akan ada di situ. Nah itu akan tercermin tuh Mbak, dengan planning di bisnisnya mereka tuh seperti apa. Dan investor juga akan lihat sebetulnya orang ini memang sudah merencanakan dengan baik, dan mereka kan ingin tahu juga dalam 5 tahun nih jadi apa sih bisnis ini. Nah si anak ini, si teman-teman ini harus bisa menggambarkan, oke dalam 5 tahun itu mungkin saya akan menjadi seperti ini. Apakah saya akan bikin, double dari, modal saya, aset saya, penjualan saya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang kita, lihat, kenapa investor, melihat mereka itu karena mereka punya visi yang cukup medium to long term lah. Nah, jadi saat ini memang kita juga, punya Mbak Desi, jadi kalau bicara pembiayaan pada akhirnya, kita punya pembiayaan alternatif istilahnya kalau kita bilang. Jadi, kita memperkenalkan para wirausaha ini dengan tadi yang Mbak Desi sudah sebut, dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Jadi apakah itu venture capitalist, angel investor, ya atau investornya sendiri dan mereka juga banyak instrumen. Atau orang tuanya sendiri mungkin awalnya Ya, memberikan seed funding. Jadi, instrumennya juga sekarang banyak, Mbak. Jadi mereka bisa pakai security crowdfunding, jadi dikumpulkan dalam satu, dengan si fund manager pastinya, mereka membantu katakanlah saya mau bikin satu usaha, saya perlu modal mungkin, 100 juta atau 500 juta dan sebagainya, dia bisa bikin security crowdfunding. Jadi dia menjanjikan atau memberikan, bayangan bahwa bisnis saya itu akan balik modalnya kapan, break even-nya kapan, punya return yang bagus. ROI-nya berapa dan sebagainya, return-nya seperti itu. Nah, itu juga bisa kita, dan teman-teman sekarang sudah cukup, literasinya sudah lebih baik, Sudah cukup. sudah cukup. Dan literasi ini bagian yang diberikan oleh, Kami juga betul, iya. Jadi kami memberikan literasi keuangan, jadi mulai dari sesuatu yang sangat mendasar, bagaimana membuat laporan keuangan. Saya selalu bilang sekarang aplikasi banyak sekali yang bisa digunakan untuk laporan keuangan. Jadi literasi keuangan salah satu PR kita, Mbak Rizky. Jadi itu kita berikan juga kepada mereka. Kemudian setelah mereka tahu itu, bagaimana mereka bisa bankable. Itu yang PR kita berikutnya. Artinya adalah bahwa dia bisa layak untuk, dinilai oleh bank ataupun non-bank. Nah ini ada pelajarannya, jadi kita ada pelatihannya juga. Nah setelah itu mereka juga harus tahu bahwa kadang-kadang kalau mereka bilang kredit, "Aduh saya nggak punya aset nih, karena aset saya belum terbentuk, aset saya belum ada karena saya startup atau saya baru rintis." siswa capital lah ya. Ya, betul. Jadi kita memberikan akses pada tadi nama venture capitalist atau ke para investor. Kalau mereka melihat bahwa ini akan prospek bisnisnya, mereka akan Masih banyak nggak ini angel investor, venture inilah, modal ya, modal ventura, masih? ya. Saat Ya. ini, kita, bekerja dengan, 5, 6, perusahaan dan mereka sangat komit. Jadi mereka memberikan, bantuan permodalan gitu, tidak ada yang bentuknya kredit, ada yang non kredit. Dalam arti tadi penyertaan modal, itu cukup, cukup bagus. Jadi untuk kita, memang tidak sebesar, tidak triliunan lah ya, karena kita juga sangat fokus kepada beberapa, perusahaan-perusahaan atau wirausaha-wirausaha yang memang,
kita lihat bisa untuk berkembang. Jadi, sampai tahun lalu itu kurang lebih 600 miliar dan tahun ini, kita masih akan, closing lagi, tapi kurang lebih 200-300 miliar lah. Nah, kalau yang membedakan pemula atau masih tahap awal dan kemudian naik kelas ke mapan, kita bicara mengenai seberapa besar omsetnya yang mereka harus capai gitu untuk istilahnya naik kelas ini. Iya iya. Jadi kalau, kita memang, ukurannya adalah berapa lama mereka sudah di bisnis itu. Jadi kalau mereka sudah 3,5 tahun atau 42 bulan, itu mereka sudah termasuk mapan sebetulnya. Walaupun Tentunya sebenarnya pendapatannya tidak terlalu. tentunya harus kita lihat berikutnya apakah mereka usahanya memang growing, iya. Jadi memang itu ada 2 ukuran kalau kita lihatnya. Jadi mereka menjadi mapan, itu yang pertama karena sudah 3,5 tahun di Iya, bisnis, nah ya. ya minimum dan, mereka juga tentunya bisnisnya harus grow. Jadi itu yang Jadi kita grafiknya jelas ya. kelihatan. Tapi dari segi jumlah ini omsetnya atau Iya. revenue-nya itu tidak terlalu menjadi masalah. Nah, kita melihat mereka kalau memang mereka masih di level mikro, jadi kita, ukurannya juga itu. Jadi dari aset dan omsetnya para pengusaha. Mapan tapi mungkin hanya 1 M misalnya sebulan gitu, itu sudah Ya, jadi kita lihat mapannya dari waktu, tapi kita lihat mereka di level yang mana nih, usaha mikro, kecil, atau menengah, mereka dilihat dari aset dan omset. baik. Gitu. Satu lagi yang menurut saya ini menarik ya kalau kita bicara mengenai, appetite atau keinginan investor yang menaruh, harapannya terhadap, startup-startup seperti ini adalah kepercayaan, Aziza. Karena mungkin banyak sekali, tergiurlah dengan investasi yang masuk dengan Iya. harapan yang begitu tinggi. Nah, ide awalnya memang bagus, tapi ternyata menjadi ya berbeloklah dari karena tadi Iya. tidak tidak jujurlah istilahnya dalam Betul. menjalankan usahanya. Itu Ini salah kan jadi satu modul tuh Mbak Desi, iya, kalau di kita karena ini akan sangat ya. mempengaruhi istilahnya akses modal bagi para entrepreneur yang mungkin mereka ya memang sangat membutuhkan ya. Iya iya. Jadi teman-teman ini, semua yang bergabung dengan kita selalu saya ingatkan bahwa bisnis itu adalah kepercayaan. Jadi itu yang harus mereka tanamkan. Selain mereka berani untuk mulai bisnis, mereka yakin, mereka tekun, tapi mereka harus bisa dipercaya. Jadi itu yang kita selalu, berikan kepada mereka. Tadi saya bilang satu modul tuh Mbak Des. Kayaknya banyak contohnya. Saya sudah wawancara dengan begitu harapan tapi ternyata 2 tahun, 3 tahun kemudian ya Iya iya. Jadi memang mereka kalau mereka ikut, di program kami, itu, kita akan lihat dulu financial planning-nya kayak apa sih. Jadi catatan mereka dalam, perencanaan keuangannya itu seperti apa. Jadi kita juga, ada beberapa ahlinya juga yang selalu melihat bahwa, "Waduh ini kayaknya nggak mungkin nih, angka-angkanya, fantastis nih." Jadi bahkan mereka juga menjadi khawatir kan, apakah betul apa enggak. Tapi yang kita harapkan adalah betul-betul mereka membuatnya, si perencanaan keuangannya ini, memang mereka harus membuat yang real dalam, arti yang sebetulnya. bukan ini window dressing atau ada double book, yang ini buat dalam, yang sana buat luar. Dan, selama mereka bertemu dengan si, investor ini juga kan kita dampingi Mbak Desi. Jadi kita memberikan akses kepada mereka, kita dampingi mereka sampai mereka selesai. Nah kalau udah ketemu ya udah oke. Jadi kalau si, investornya bilang bahwa oke ini ya udah silakan dilanjutkan karena tugas pemerintah adalah memberikan akses kepada mereka supaya mereka bisa bertemu dengan para investor. Nah, jadi kalau alhamdulillah dari teman-teman yang sudah mendapatkan, investasi, so far so good. Jadi saya selalu bilang ya Kita bahwa harapkan demikian ya. ya Dan itu mungkin ada fakta integritas dari awal. Jangan bikin kita malu gitu, udah capek-capek dididik, diberikan fasilitas dan lain sebagainya, tapi ternyata agak melenceng ketika sudah menjadi besar. Itu kan banyak sekali ya ini godaan ya untuk melakukan itu. saya rasa sudah banyak contoh dan mereka membaca. Jadi mereka juga melihat bahwa, saya cuma bilang sama mereka at the end of the day jangan karena kalau mereka buat sesuatu kasihan adik-adiknya. Nanti teman-temannya yang lain itu, akan menjadi Ya, satu. planet koreng kan jadinya wah ini kalau startup jadi Indonesia ini harus hati-hati nih banyak banyak yang nggak beres. Market is changing kan sekarang kita semuanya serba online gitu. Mereka harus bisa juga memasarkan produknya di marketplace. Kemudian dalam payment-nya juga mereka
udah nggak lagi lah dengan tunai dan sebagainya. Kita juga selalu memberikan pelatihan bagaimana mereka masuk ke payment digital. Nah, ini untuk menjadi terus naik kelas ini ya, akses pasar ini kan Iya. salah satu yang menjadi, fasilitasi. Sekarang apa-apa saja kalau kita lihat pasar, bukan saja domestik tapi internasional nih yang lagi untuk 6 tema ini kira-kira yang mana yang kita bisa garap? Iya, jadi sebetulnya kalau bicara pasar, Mbak Desi, semua tema itu pasti membutuhkan pasar. Karena mereka, musti punya produk. Kalau toh mereka punya servis, jasa, dan sebagainya, mereka juga perlu pasar. Jadi yang pasti, tugas kami, memberikan akses terhadap pasar tadi. Jadi kita melihat produknya apa, jadi kalau memang dari masing-masing tema itu kalau memang mereka punya produk, kita buka di dalam negeri dulu. Jadi kita carilah agregator, jadi mereka yang memang biasa dengan, mengumpulkan produk ini untuk mereka masukkan ke dalam market modern atau, e-commerce yang marketplace maksud saya yang paling, besar, itu juga selalu kita undang sebagai salah satu, partner kita, kolaborator kita untuk membuka pasar. Dan kita juga tadi melalui demo day itu biasanya kita masukkan ke teman-teman yang ada di, luar sana. Jadi biasanya mereka akan, juga kasih, akses kepada para wirausaha ini ke mana mereka harus pasarkan. Tapi kalau saya lihat, sejauh ini yang paling besar memang, pasar Indonesia ini sangat luar biasa ya. Jadi Karena kita juga tumbuhnya, berdasarkan konsumsi. jumlah penduduk kita aja udah cukup sebetulnya, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi seharusnya ya kalau produknya memang bisa diterima oleh market. Jadi, kayak kemarin yang kita undang adalah teman-teman dari distributor, kemudian teman-teman, dari apa, pengelola, supermarket, pengelola department store, itu kita undang mereka. Dan sampai ke tadi marketplace, nah itulah, upaya kita untuk membantu wirausaha membuka pasar. Dan marketplace ini menurut saya sangat penting ya, bukan saja ini karena kebiasaan yang kita dapatkan sejak Covid ya, semua itu kita Iya, lakukan online online. ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu istilahnya cara untuk memasarkan kepada siapapun dan di mana saja Ya. kan ya, Bu Aziza. Mereka rata-rata menggunakan Ya, jadi itu juga salah satu modul online kita, marketplace. Mbak Desi. Jadi salah satu modul kita di digitalisasi, itu adalah onboarding marketplace, itu yang pertama, kemudian onboarding di, payment digital. Jadi setiap kita memberikan, berkolaborasi dengan teman untuk memberikan pelatihan, pendampingan, itu yang selalu kita sampaikan. Jadi bahwa mereka itu harus juga tahu bahwa, market is changing kan, sekarang kita semuanya serba online gitu. Mereka harus bisa juga memasarkan produknya di marketplace, kemudian dalam payment-nya juga mereka udah nggak lagi lah dengan tunai dan sebagainya. Kita, juga selalu memberikan pelatihan bagaimana mereka masuk ke payment digital. Nah ini yang apa, yang, jadi salah satu modul kami juga di digitalisasi untuk wirausaha. Nah, kalau ini onboarding ini kan sebenarnya kan bukan hanya untuk yang wirausaha muda, semua pelaku UMKM kan harusnya diwadahi kan di situ, karena semua pelaku idealnya ya. Ini kita kembali ke UMKM yang tradisional, yang basisnya awalnya subsistence level, tapi kan mau tidak mau mereka juga harus diangkat, Bu Aziza. Ini apa perbedaan pelatihannya dan cara karena di situ kan perlu literasi, literasi keuangan, literasi digitalnya dan mungkin mereka bukan S1, Iya. mereka bukan, orang-orang yang punya akses terhadap informasi, tapi mereka ya ada nelayan, petani, dan juga usaha yang betul-betul rumahan, kecil dan lain sebagainya. Supaya naik Ya. kelas juga. Iya, intinya adalah modulnya sama sebetulnya pada dasarnya, cuman cara kita untuk memberikan pelatihan yang berbeda. Karena kalau teman-teman yang, seperti tadi Mbak Desi bilang lain dan sebagainya, itu kita harus onsite. Jadi kita harus yang datang pada mereka untuk kita berikan pelatihan yang, lebih intensif lah kata kayak begitu. Nah cuma pada dasarnya memang, mereka harus bisa juga menggunakan gadget dan sebagainya. Dan Itu harus punya akses iya. terhadap gadget. Pengetahuan yang mendasar, berbeda dengan para wirausaha ini yang mereka sudah, lebih melek digital, hanya kita perlu
tetap kita perlu untuk, melatih mereka onboarding. Jadi perbedaannya memang, kita nggak bisa satukan juga pelatihan ini dan Tapi dari ini kan kita udah tadi disebut angka 60 juta lah istilahnya, di mana 55 juta itu kewirausaha yang istilahnya lebih ke startup dan lebih, canggih lah cara kerjanya. Berapa persen yang sudah onboarding di saat ini ada kurang lebih, online? 25, 28 juta yang sudah onboarding. Ini masih kurang dari setengah. Iya iya, kurang lebih Apa setengahnya. rencana untuk meningkatkan? Jadi, memang, Kementerian UMKM melalui Bapak Menteri ini kita sedang membangun sistem yang kita sebut Sapa UMKM. Nah ini adalah, satu, portal jadi, platform Ya. untuk, mereka membantulah semua, eee, pelaku yang tadi pengusaha UMKM yang 60 juta ini, karena kita menyadari bahwa kita nggak mungkin bisa, tahu di mana mereka, bagaimana kondisi usaha mereka sekarang, apakah mereka masih ada, tapi mereka sudah berubah, atau mereka mungkin usahanya, sudah menjadi besar dan sebagainya. Jadi Pak Menteri menginisiasi membuat satu platform, untuk semua pengusaha UMKM. Nah ini salah satu upaya kita juga untuk melakukan pelatihan pada mereka. Karena di situ nanti akan kita, masukkan juga semua pelatihan dari semua kelembagaan. Jadi nggak kita aja, kementerian lembaga yang punya program digitalisasi, mereka bisa akses dari situ, kemudian pemerintah daerah. Jadi ini satu edukasi juga, kemudian satu upaya untuk, kita juga untuk mengetahui updating di mana mereka berada, karena sementara ini kita punya 30 juta data yang memang statis karena pada saat itu kita lakukan, survei langsung dan juga dari, Reksosek itu sekarang kita sudah punya 30 juta data di Kementerian UMKM. Tapi data ini belum kita update. Jadi dengan Sapa UMKM ini tujuan yang utama adalah untuk mengupdate mereka ada di mana saat ini. Kemudian kalau mereka membutuhkan bantuan silakan mereka bisa ikut pelatihan yang kita, tidak hanya kita tapi semua kementerian, lembaga, dan daerah menyediakan. Kemudian bagaimana nanti kita akan, link-kan juga dengan, pemasaran yang, digital. Nah artinya adalah mereka memang harus, belajar ini gitu. Jadi mereka paling tidak, bisa mengetahui informasi, bisa belajar secara online karena ini semua, bisa menjangkau 60 juta. Jadi memang, tantangannya luar biasa Mbak Desi, kita nggak mungkin memberikan satu persatu, pelatihan gitu kepada 60 juta dan nah instead, Pak Menteri menginisiasi Sapa UMKM ini. Tapi seharusnya kalau memang bisa naik kelas, mungkin akses pasarnya juga bisa, dikembangkan dan mereka juga istilahnya bisa membuat produk-produk yang sesuai dengan keinginan dan ini kan akan membawa dampak positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, bukan saja terhadap, kehidupan mereka untuk mendapatkan pendapatan. Nah, khusus untuk yang wirausaha muda ini, karena saya lihat ini driver ya, dengan nilai tambahnya itu kan bisa jauh lebih besar lah. Ini apa kira-kira indikatornya yang wah ini wirausaha muda ini bukan saja driver tapi sudah terbukti bisa mendorong pertumbuhan Indonesia itu mencapai 8%. Indikator-indikatornya itu apa? Ya, jadi kalau kita bicara, indikator memang, cukup banyak Mbak Desi, yang pasti adalah tadi yang saya sampaikan bahwa mereka sudah berapa lama sih mereka di bisnis, berapa besar bisnis mereka. Nah itu memang ukurannya ada aset, omset, kemudian, profitability dan sebagainya. Nah sampai, tentunya kita juga, melihat berapa jumlah tenaga kerja yang mereka, ciptakan di situ. Idealnya berapa? Memang kita, melihatnya 2 sampai 3 orang sebetulnya. Dan, kalau ada satu research yang melihat bahwa dari KUR itu, Kredit Usaha Rakyat, itu sudah bisa menciptakan 2 sampai 3 orang tenaga kerja. Nah kalau dengan standar itu tentunya mereka kita ambil rata-rata, mereka bisa menciptakan 10 juta, lapangan kerja. Nah dengan terbukanya lapangan kerja dan kita juga mengharapkan mereka ini punya trickling down effect juga, mereka tidak bekerja sendiri, mungkin mereka perlu juga pemasok dan sebagainya. Nah ini diharapkan akan, terus, menambah, pertumbuhan ekonomi juga. Nah memang kalau wirausaha ini, size-nya agak ada yang fantastis gitu, jadi ada yang bisa membutuhkannya katakanlah kalau suntikan dana itu miliaran gitu. Iya, dan akhirnya bisa jadi unicorn Iya, dan menciptakan lapangan kerja yang begitu luas. Itu jadi sebenarnya bisa ya kalau kita memang, tekun ya
untuk melakukan inovasi, menciptakan pasar dan juga ya sesuai dengan keinginan para investor juga kan. Bu Azizah, mungkin yang terakhir kira-kira target dari Bu Aziz dari kementerian sendiri ya untuk, ya akhir tahun ini seperti apa dan kira-kira outlook maupun target untuk tahun depan yang ingin dicapai itu apa saja? Ya. Jadi, dari target, Mbak Desi sebetulnya kita itu diberikan target dari RPJMN itu sebesar 3,1% rasio kewirausahaan. Dan ini tentunya, tantangannya luar biasa untuk kita karena menambah 300.000-400.000 itu wirausaha yang tadi yang sudah memang, punya tenaga kerja Ready to bayar, ready to work. itu, tantangannya cukup tapi alhamdulillah, kelihatannya kita akan exceed the target. Jadi kita akan melebihi target ini. Jadi kurang lebih, memang, belum dirilis oleh BPS, tapi dari data Februari kemarin kurang lebih 3,3%. Nah, jadi harapan kita tentunya kita bisa tahun depan kita bisa naik lagi, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi 3,4% mungkin kalau memang tidak ada penurunan dari wirausaha karena tadi tiba-tiba ada yang tutup dan sebagainya. Kita, tidak mengharapkan itu, tapi kita harapkan mereka terus berkembang dan, memang di tahun 2029 diharapkan kita bisa achieve 3,6%. Jadi Dan ini akan sangat berdampak positif ya, baik, untuk pertumbuhan dan ya, juga penciptaan lapangan kerja. Bu Azizah, terima kasih banyak atas waktunya dan insight-nya. Sukses selalu, semoga semua target-target ini tercapai karena memang pemerintah targetnya cukup ambisius. Kita tidak ingin ini hanya angka di awan, ya. tapi menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan karena dampaknya kan bagus untuk kita semua ya. Khususnya apalagi anak-anak muda kita tuh jumlahnya banyak, bonus demografi kita miliki, dan kita harapkan kalau semuanya itu menjadi entrepreneur itu luar biasa Indonesia. Sumber dayanya bukan saja sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya yang bisa menjadi driver dari pertumbuhan kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.